Halo adik-adik, sebelum memulai ibadah sekolah minggu hari ini, yang pertama, adik-adik jangan lupa memakai pakaian yang rapi dan sopan. Jangan lupa mandi dulu ya. Kita harus menghormati Tuhan saat datang beribadah. Yang kedua, carilah posisi beribadah yang nyaman, tapi tidak sambil tiduran ya. Adik-adik harus tetap duduk dengan rapi dan juga sopan. Yang ketiga, adik-adik tidak boleh bermain-main saat beribadah, apalagi bermain HP. Ingat, kita harus fokus dan serius dalam beribadah. Yang keempat, pastikan sebelum beribadah, adik-adik sarapan dulu ya. Karena selama beribadah kita tidak boleh makan. Dan yang terakhir dan paling penting adalah mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Halo adik-adik semua, selamat pagi. Apa kabar semua? Pastikan luar biasa. Nah, adik-adik, pagi ini ya kita lihat di sini siapa yang masih ingat siapa ini? Kenal gak siapa? Ini Mister Iman. Kalau ini? Miss Tina. Nah, ya, baik adik-adik semua. Loh, kita ngapainnya kok pakai baju rapi-rapi? Miss Tina, kita mau kemana? Kita mau beribadah untuk memuji, mendengarkan firman Tuhan, memuji, mendengarkan firman Tuhan. Kita bukan pergi jalan-jalan adik-adik. Tidak. Kita bukan foto-foto. Tidak. Tetapi kita mau beribadah ya, ibadah Paskah. Oh, Ya, ibadah Paskah. Nah, tahu adik-adik, setelah Tuhan Yesus disalib, mati, dikubur, lalu dia bangkit. Nah, adik-adik semua, ya, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Dan kita juga bersyukur di mana pada saat ini kita ada karena kasih daripada Tuhan. Ya, nah adik-adik semua, kita akan mengangkat pujian. Apa ya namanya itu lagu? KASIH. Ya, KASIH. Kasih. Kasih itu sama, dimaksud moro-moro, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Ayo adik semua ikuti gerakannya ya. Kita menyanyikan KSIH. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman,
Ya, adik-adik semua, mari kita siapkan hati kita berdoa. Kita berdoa yang dipimpin oleh Miss Tina berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang baik, pagi ini kami mengucap syukur atas kasih anugerah yang Tuhan masih berikan buat kami. Kami mau beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan, dan kami juga mau mendengarkan firman-Mu. Berkati ibadah kami mulai awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama katakan, amin. Nah, adik-adik semua, kenapa Tuhan Yesus bangkit ya? Itu menandakan apa ya, Miss Tina, kalau dia bangkit? Itu menandakan apakah Tuhan Yesus kalah? Tidak, kita menang, dia menang. Tuhan Yesus itu dia bangkit, itu dia menandakan menang. Iya. Yesus menang terhadap apa, Miss Tina? Atas maut. Maut tidak bisa mengalahkan Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus yang menang mengalahkan maut. Nah, adik-adik semua, mari kita mengangkat pujian lagunya apa ya? Ku menang, ku menang. Bersama Yesus Tuhan. Nah, baik adik-adik semua, habis ini kita pulang ya, Miss Tina? Belum, masih ada. Oh, kita mau ngapain, Miss Kita Tina? mau dengar firman Tuhan. Ya, kita harus mendengarkan firman Tuhan yang dipimpin oleh Lause Henny. Nah, adik-adik semua, ya, adik-adik harus memperhatikan setiap firman Tuhan yang disampaikan oleh Lause Henny, harus didengarkan, ya, karena nanti ada kuis, ya, kuis setelah renungan firman Tuhan ada kuis. Nah, untuk firman Tuhan, mari kita angkat pujian yang mengatakan, dia disalib, dia mati, dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Dia mati, dikubur, tapi
Lebih semangat. Sebab Yesus telah bangkit bagi kita. Dia disalib, dia mati, dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Dia salib, dia mati, dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Menang. Ya, mari kita mendengarkan renungan firman Tuhan. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita bersama-sama memperingati Paskah. Apa itu Paskah? Hari kebangkitan Tuhan Yesus. Yesus hidup dari kematian. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Hari ini kami datang beribadah di hadapan Tuhan, memperingati hari Paskah. Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian. Kami bersyukur Tuhan Yesus tidak mati selamanya, tapi Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus hidup kembali, dan Tuhan Yesus sudah memberikan kepada kami pengharapan. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami boleh duduk dengan baik mendengarkan cerita Paskah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, langsung mengambil cerita firman Tuhan terambil di dalam Matius pasal 28 ayat 1 sampai ayat 10. Langsung akan membacanya. Kiranya anak-anak yang membawa Alkitab bisa membuka Matius 28 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Langsung akan membaca. Kebangkitan Yesus setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar, ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Dia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Maka seperti yang telah dikatakannya, mari lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Dia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar.
dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ya, sampai di sini kita baca firman Tuhan. Nah, anak-anak, hari ini tema cerita kita adalah Yesus bangkit bagiku. Nah, ada seorang anak yang bernama Sambo. Sambo ini kadangkala hidupnya menjadi tidak benar atau hidupnya salah. Kadang-kadang dia bandel, kadang-kadang dia menyontek di sekolah, kadang-kadang dia juga berbohong kepada mamanya, kadang-kadang dia juga marah, benci kepada temannya, iri, dan juga suka membangkang. Nah, kadang-kadang hidup kita juga seperti itu, betul kan anak-anak? Ya, kadang-kadang kita pernah menyontek. Ayo, siapa yang pernah menyontek? Siapa yang mau jujur? Pasti juga pernah berbohong, kan? Nah, Sambo juga melakukan hal itu. Ya, satu hari Sambo pergi memancing. Karena dia suka pergi memancing, ya. Dia ingin menangkap ikan. Nah, waktu dia pergi memancing, perjalanan dia menemukan sebuah sepatu. Ya, waktu dia berjalan, ketemu dengan seorang bapak. Seorang bapak ini adalah guru sekolah minggu. Dia guru Injil. Dia kadang-kadang mengajar di gereja dan juga cerita kepada anak-anak yang dia ketemu. Dia cerita tentang Tuhan Yesus. Nah, waktu itu dia ketemu dengan Sambo. Lalu bapak ini, guru Injil ini bertanya, "Hai Sambo, saya ingin berbicara kepada kamu sebentar. Saya ingin cerita sesuatu kepada kamu. Mau ya?" Oke. Kita duduk di bawah pohon. Nah, pada waktu itu bapak itu cerita, ya, hari Jumat yang lalu kita kan mendengarkan cerita tentang penderitaan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mati pada hari Jumat Agung, pada hari Jumat itu. Nah, Tuhan Yesus disalibkan. Nah, pada pagi hari sebelum dia disalibkan, pagi hari Jumat itu, dari pagi sampai jam 3 sore, setelah dia disiksa, ya, dari pagi dia disiksa, kemudian Tuhan Yesus disalibkan. Nah, setelah dia disalibkan beberapa waktu kemudian, ya, waktu dia disalib, dia merasakan sangat menderita. Lalu dia merasa haus sekali. Dia berteriak, "Aku haus, aku ingin minum." Lalu prajurit-prajurit itu memberikan dia minum melalui apa? Seorang prajurit berkata, "Aku punya minum." Ya, minumnya itu dari anggur asam. Lalu dicelupkan di satu tempat itu, ya. Ada satu baru seperti ditombak begitu. Nah, diletakkan di situ lalu dicucutkan ke bibir Tuhan Yesus. Nah, waktu Tuhan Yesus setelah minum, dia merasa lega sekali. Nah, setelah itu tiba-tiba dia berteriak dengan suara yang begitu keras. Lalu dia berkata, "Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan diriku." Nah, setelah itu Tuhan Yesus mati. Nah, di atas kayu salib Tuhan Yesus mati.
kemudian dia diturunkan dari salib itu, dibawa ke satu kuburan, lalu dia dimasukkan di dalam satu kuburan. Di dalam kuburan itu dia diangkat, dimasukkan ke dalam kuburan. Kemudian kuburannya ditutup, ya, kuburannya ditutup. Nah, Pilatus menyuruh para prajurit-prajurit untuk menyegel, ya, menyegel daripada kuburan Tuhan Yesus itu, supaya tidak ada orang yang bisa membukanya, supaya tidak ada orang yang bisa mencuri mayat Tuhan Yesus. Nah, prajurit setelah menyegel daripada kuburan Tuhan Yesus, prajurit itu berjaga di depan kuburan itu, ya. Nah, pagi-pagi benar pada hari Minggu, Pak, Ibu Maria Magdalena, Ibu Maria Tuhan Yesus, Maria, Ibu Yakobus, dan perempuan yang lain, ibu yang lain, pagi-pagi mereka pergi ke kubur Tuhan Yesus. Mereka ingin memberikan rempah-rempah, wangi-wangian kepada tubuh Tuhan Yesus. Di dalam perjalanan itu mereka pergi, ya, pagi-pagi. Tetapi pagi-pagi itu, ya, kubur Tuhan Yesus tiba-tiba terbuka, ya, terbuka, dan ada malaikat berdiri di atas batu itu. Kemudian prajurit itu ketakutan, dia sujud di tanah, dia ketakutan seperti orang-orang mati, ya, mereka ketakutan. Dan pada waktu perempuan-perempuan Maria Magdalena dan Maria yang lain dan perempuan yang lain itu tiba di kubur Tuhan Yesus, mereka sangat heran sekali. Mereka melihat di dalam kuburan Tuhan Yesus itu kok terbuka. Lalu mereka masuk di kuburan itu. Lalu malaikat berkata, "Jangan takut. Aku tahu kalian akan mencari Yesus yang sudah disalibkan itu. Dia tidak ada di sini. Dia sudah bangkit. Ingatlah apa yang sudah dikatakannya kepadamu pada waktu dia masih ada di Galilea." Nah, lalu malaikat itu berkata, "Mari lihatlah tempat dia dibaringkan." Dan perempuan itu masuk melihat, ternyata mayat Tuhan Yesus sudah tidak ada di dalam kubur itu. Hanya ada kain kafan. Nah, setelah itu malaikat berkata, "Pergilah, beritahukan kepada yang lainnya supaya mereka pergi ke Galilea." Nah, dalam perjalanan ibu-ibu itu lari pergi bertemu dengan murid-murid Tuhan Yesus. Kalau di Alkitab Yohanes, ya, di situ dicatat Maria Magdalena bersama Maria yang lain, ibu-ibu yang lain, mereka lari, dan ternyata mereka bertemu dengan Petrus. Mereka bertemu dengan murid-murid Tuhan Yesus, lalu berkata, "Tuhan sudah diambil dari kubur dan saya tidak tahu di mana dia berada, di mana dia ditaruh." Lalu Petrus dan murid yang lain cepat-cepat lari. Dia juga lari mau pergi ke kubur Tuhan Yesus untuk melihat betul enggak sudah tidak ada mayat Tuhan Yesus. Waktu sampai di sana, murid yang lain terlebih dahulu melihat kubur Tuhan Yesus sudah terbuka. Dan murid yang lain masuk
Kemudian Petrus juga masuk dan memang ternyata tidak ada mayat Tuhan Yesus, hanya ada kain kafan di sana. Kemudian Petrus pergi, dia pulang bersama-sama dengan murid yang lain. Nah, Maria Magdalena bersama Maria yang lain dan juga ibu yang lain, mereka pergi menuju ke Galilea, di mana mereka ingin bertemu dengan Tuhan Yesus di sana. Tetapi dalam perjalanan itu, tiba-tiba Tuhan Yesus berkata, "Salam sejahtera bagimu." Lalu perempuan-perempuan itu kaget dan dia melihat Tuhan Yesus, lalu mereka sujud di bawah kaki Tuhan Yesus. Mereka menyembah Tuhan Yesus. Ya, lalu Tuhan Yesus berkata, "Jangan takut. Pergilah, beritahukan kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan mereka akan melihat aku di sana." Nah, kemudian Maria Magdalena dan ibu yang lain, mereka pergi kembali ke Galilea. Dan di perjalanan mereka bertemu dengan murid-murid yang lain. Kita harus pergi ke Galilea. Di sana juga Tuhan Yesus sudah ada di Galilea dan ingin bertemu dengan setiap kita. Nah, sampailah mereka di Galilea. Murid-murid yang lain berkumpul dan mereka mau makan bersama. Dan pada waktu itu Tuhan Yesus juga hadir di sana. Dan mereka kaget semua. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, "Jangan takut. Salam sejahtera bagimu." Lalu Tuhan Yesus berkata, "Mengapa timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Lihat tanganku dan lihat kakiku, bahwa ini aku. Rabalah tanganku, lihat aku ini Yesus. Aku bukan hantu. Hantu tidak mempunyai daging atau tulang seperti yang kalian lihat padaku sekarang ini. Aku sudah bangkit, aku hidup kembali." Nah, anak-anak, setelah Bapak Injil ini bercerita kepada Sambo, lalu Bapak ini berkata, Yesus sudah bangkit, Dia sudah hidup, Dia adalah Allah, Tuhan yang berkuasa. Apakah kamu mau percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah bangkit itu? Tuhan Yesus tidak mati selama-lamanya, tetapi Dia hidup pada hari yang ketiga. Dia hidup, Dia bangkit. Maka dari itu kita harus percaya kepada Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Kalau kamu mau percaya, kamu ikuti Bapak untuk berdoa supaya kamu mau mengaku juga dosa-dosa di hadapan Tuhan. Lalu Sambo berkata, "Aku mau tirukan Bapak untuk berdoa." Lalu Sambo menirukan Bapak itu berdoa. Tuhan Yesus, hari ini aku mau mengaku dosa-dosaku. Tuhan, ampunilah saya. Saya seringkali menjadi anak yang kurang ajar. Seringkali membantah mama saya. Kadang-kadang saya berbohong kepada mama saya. Bahkan juga saya pernah menyontek di
di sekolah, saya membenci teman saya. Kadang saya iri kepada teman saya. Bahkan saya seringkali marah kepada teman-teman saya. Tuhan, saya mengaku dosa saya. Ampuni saya Tuhan. Pada saat ini saya mau percaya kepada Tuhan Yesus yang tidak hanya mati bagi saya di kayu salib untuk menyelamatkan saya, tetapi Engkau adalah Tuhan yang hidup pada hari Paskah. Engkau bangkit dan memberikan pengharapan kepada saya. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah hidup, Engkau sudah bangkit. Engkau adalah Allah yang berkuasa, Allah yang datang menyelamatkan orang yang mau mengaku dosa dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, hari ini saya bisa bertemu dengan Bapak Injil yang menceritakan tentang Tuhan Yesus. Saya juga berjanji mau menceritakan tentang Tuhan Yesus yang sudah bangkit bagi saya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus saya sudah berdoa. Amin. Nah, setelah itu Bapak Injil pamit pulang dan Sambo merasa senang sekali. Dia masih duduk di bawah pohon dan dia diberikan Alkitab kepada Bapak Injil itu. Nah, dia diberikan Alkitab, dia senang sekali sambil dia membuka-buka Alkitab itu. Lalu dia mulai berpikir, saya mau menceritakan kepada adik-adik saya di rumah. Nah, Sambo ini punya adik kembar ya. Dia punya adik kembar, dia mau ceritakan itu kepada adiknya. Nah, adiknya itu ada 4 kembar 4 ya. Nah, dia cepat-cepat lari, dia pulang cepat-cepat lari sambil membawa Alkitabnya, dia lari cepat-cepat ya, sampai di rumahnya dia kepingin mencari adiknya, dia mau ceritakan tentang Tuhan Yesus yang sudah bangkit itu. Dan dia mulai naik, dia lihat, loh ternyata adiknya 4 tidur semua. Nah, kemudian dia keluar, dia mau pergi cari temannya lagi. Dia pergi ingin menceritakan tentang Tuhan Yesus yang sudah bangkit itu. Tetapi mamanya melihat dia, hei Sambo, kamu mau kemana? Sambo berkata, oh saya mau bertemu dengan teman-teman saya, Ma. Untuk apa? Kamu baru saja pulang, sekarang mau pergi lagi. Lalu dia cerita kepada mamanya, Ma, tadi waktu saya pergi memancing, ya, dalam perjalanan saya bertemu dengan seorang Bapak Injil. Dia menceritakan tentang Injil itu, ya. Dia menceritakan tentang Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Dia ceritakan melalui Alkitab ini. Dia memberikan Alkitab itu kepada saya. Dan saya sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Dan saya mau pergi menceritakan kepada teman saya. Wah, mamanya senang sekali, ya. Lalu mamanya berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih, anakku sudah percaya kepadamu, ubah hidupnya menjadi anak yang baik, supaya anak saya sungguh-sungguh menjadi anak yang Tuhan pakai nanti memberitakan Injil kepada orang lain. Ya, nah, anak-anak, siapa di antara kalian yang mau berkata kepada Tuhan, Tuhan, hari ini Engkau sudah bangkit, Engkau tidak mati selamanya. Dan saya mau mengaku dosa saya di hadapan Tuhan. Seperti anak-anak ini, ya, pada waktu ibadah Paskah, mereka datang dengan menangis, memohon kepada
kepada Tuhan supaya diampuni dosanya dan mau percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya? Siapa di antara anak-anak yang mau berkata, Tuhan, aku mau mengaku dosaku, aku mau percaya Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku, karena Engkau adalah Tuhan yang tidak mati selamanya, tetapi Tuhan yang bangkit, yang sudah hidup. Aku mau percaya Tuhan Yesus yang hidup itu. Ada yang mau? Ya, angkat tanganmu, lalu akan doakan kalian. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sudah datang ke dalam dunia. Engkau datang rela disalibkan, mati, dan dikuburkan. Tapi pada hari yang ketiga, Engkau hidup, Engkau bangkit kembali. Terima kasih Tuhan. Engkau mau menggantikan kami orang yang berdosa ini, untuk supaya kami tidak dihukum. Tapi Tuhan mau menghentikan hukuman mati itu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Sehingga pada hari ini kami boleh merayakan Paskah. Kami mau mengaku dosa kami di hadapan Tuhan. Tuhan, ampuni kami, karena seringkali kami berbuat dosa, melakukan kesalahan. Kadang-kadang kami berbohong kepada orang tua kami, kepada Miss dan juga Mister yang ada di sekolah, bahkan kepada lause yang ada di gereja. Tuhan, ampuni kami. Kadang-kadang kami malas datang beribadah di sekolah minggu. Bahkan seringkali tanpa kami sadari, kami berkata kotor. Kami membenci teman-teman. Kami menyontek di sekolah. Kami iri hati kepada teman yang lebih pintar. Tuhan, ampunilah kami. Saat ini kami mau percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Perbaharuilah hidup kami Tuhan. Dan kami berjanji kami mau setia datang beribadah di sekolah minggu. Kami ingin menjadi anak-anak Tuhan yang rajin mengikut Tuhan, yang rajin melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang sudah bangkit, yang tidak mati selamanya, tetapi hidup, memberikan kepada kami kekuatan dan menolong kami di saat kami susah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, kalian sudah mengaku di hadapan Tuhan, berjanji menjadi anak Tuhan yang baik, berjanji menjadi anak Tuhan yang setia beribadah dan juga mau melayani. Nah, ada ayat hafalan buat anak-anak, ya, terambil di dalam Matius 28 ayat 6. Dia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Nah, ini ayat hafalannya. Nanti lause berikan sesuatu kepada kalian yang menghafal ayat ini. Nah, bagi anak-anak, khususnya anak-anak yang kecil, tetapi semua anak sekolah minggu,
harus mengerjakan aktivitas ini, yaitu memberi warna. Ya, kalian bisa print gambar ini, lalu kalian beri warna. Tidak boleh warnanya itu keluar dari garis. Ya, yang terbaik juga nanti Lause akan memberikan hadiah bagi kalian. Ya, ada 2 gambar ini yang harus kalian print nanti, suruh papa mama printkan di rumah ya, untuk nanti kalian kasih warna dan Lause akan memeriksa dan memberikan hadiah bagi yang memberikan warna yang terbaik ya. Nah, sampai di sini Lause akan serahkan kepada Lause yang memimpin puji-pujian ini. Amin. Baik adik-adik semua, mari kita mengumpulkan persembahan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan melalui persembahan. Adik-adik, untuk persembahan ini kita mengangkat pujian yang menyatakan kasih-Nya seperti sungai. Baik adik-adik semua, mari kita berdoa. Kita berdoa, Allah Bapa kami yang mengasihi kami, yang kami sembah, kami bersyukur, berterima kasih pada hari ini. Kami boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Bahkan kami boleh mengumpulkan persembahan. Kau berkati setiap anak-anak kami yang telah memberikan persembahan ini. Biarlah persembahan ini boleh dipakai untuk pelayanan di gereja, bahkan juga untuk memperlebar kerajaan surgamu. Kau berkati juga setiap keluarga, anak-anak, dan juga seluruh kehidupan mereka. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Baik adik-adik semua yang kasih Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah kita. Adik-adik semua, ayo kita bangkit berdiri. Untuk mengakhiri ibadah kita, kita angkat pujian. Dia disalib, dia mati, dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Sama ya, kita nyanyi sama-sama. Dia disalib, dia mati, dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Dia disalib, dia mati, dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Sebab Yesus
Ayo semuanya ikuti ya. Lebih semangat. Sebab Yesus telah bangkit bagi kita. Dia disalib, dia mati, dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Dia salib, dia mati, dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Menang. Mari kita berdoa anak-anak untuk mengakhiri ibadah kita, ibadah Paskah ini. Bapa kami yang di dalam surga, terima kasih Tuhan sudah pimpin ibadah Paskah kami sampai selesai. Kami bersyukur karena Tuhan Yesus sudah bangkit, mengalahkan maut, dan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang terus memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan Engkau sudah pimpin setiap anak-anak yang boleh datang mengaku dosa di hadapan Tuhan dan juga percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kiranya Tuhan terus memimpin hidup anak-anak supaya mereka terus mengikut Tuhan, terus mencintai Tuhan, terus setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan di dalam hidup kami, terutama di mana Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk mati di atas kayu salib dan dikuburkan, tidak hanya mati tetapi bangkit kembali, hidup kembali. Terima kasih Tuhan karena kami memiliki Tuhan Yesus yang hidup selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, selamat Paskah anak-anak. Tuhan memberkati. Amin.